있는 데가 있어. Pakai ini sebentar. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya. Kita berjumpa lagi di channel YouTube Fitriyanti. Share lagi kegiatan rutinitas harianku sebagai ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini aku mau share aktivitas aku sejak pagi hari. Jadi ini aku mau menata ulang dapur supaya lebih fresh gitu ya, penampilan baru. Sekaligus juga aku mau bersih-bersih toples, kemudian juga mau ganti isinya karena ada beberapa isi toples yang aku rasa udah agak lama gitu ya stoknya. Seperti kunyit bubuk, jadi aku itu jarang pakai kunyit bubuk, kebanyakan pakai kunyit seger. Jadi aku ngerefillnya itu kan udah lama banget, jadi aku khawatir nanti kunyit bubuknya itu udah kadaluarsa gitu ya. Terus ada juga beberapa toples bumbu dapur yang isinya itu aku nggak pernah nyetoknya terlalu banyak karena aku kan sehari-hari itu masaknya menu rumahan ya. Misalnya kayak bumbu dapur jinten, cengkeh, kemudian kapulaga, pala, itu kan paling aku nyetoknya per saset yang kecil. Jadi nanti toplesnya bisa dijadiin satu aja karena masih ada toples yang betul-betul aku butuhkan. Ini salah satu contoh stok untuk kayu manis aku, jadi toplesnya ini nggak sampai penuh. Kemudian juga di toples yang satunya malah justru aku nyimpan berbagai macam bumbu gitu ya, kayak ada cabai jawa, kemudian kapulaga, pala yang aku jadiin satu. Jadi istilahnya itu aku mau memanfaatkan toples yang memang benar-benar bumbu dapurnya itu aku sering pakai. Karena menu masakan aku sehari-hari itu juga enggak yang terlalu bumbunya itu ribet banget ya. Paling kadang kalau misalnya aku mau masak daging kambing atau daging sapi, itu baru aku butuh cengkehnya, butuh jintennya, atau butuh kapulaganya, ya butuh pala gitu. Tapi itu enggak setiap saat ya aku gunakan, karena kan di pasar itu udah ada yang namanya bumbu kering tapi yang udah di mix gitu ya, yang udah lengkap bumbunya. Misalnya kita minta bumbu untuk sup, bumbu untuk rendang, itu kan bumbu keringnya udah tersedia sendiri, jadi lebih praktis gitu. Jadi nanti kalau misalnya mau masak, aku itu nggak perlu repot lagi untuk ngeracik bumbu-bumbunya karena bumbu keringnya udah tersedia. Lagi pula bumbu kering itu kan lebih awet ya untuk disimpan. Paling nanti kita tinggal tambahin bumbu basahnya kayak bawang merah, bawang putih, kunyit, lengkuas, pokoknya sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi mungkin nanti ada beberapa toples yang itu aku ganti labelnya, misalnya kayak jadi bumbu sup atau bumbu soto, atau juga misalnya bumbu rendang, bumbu tekwan, dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Nah, tadi aku udah cuci bersih semua toples-toples bumbu yang isinya mau aku refill ulang dan ganti untuk label-labelnya ya. Nah, lanjut ini aku mau ngebersihin dulu di bagian toples tepung bumbu ini. Sekaligus juga aku mau ganti ya penataannya. Nah, kemarin ada beberapa yang nanyain untuk rak tepung bumbu ini ya. Jadi ini mereknya dari IKEA. Untuk link tempat pembeliannya nanti bakal aku taruh di description box. Nah, rak sisipan ini terbagi menjadi dua ya. Jadi kalau misalnya mau order, itu bisa kita order yang bagian bawahnya aja atau yang bagian atasnya, atau seperti aku beli dua-duanya. Nanti bakal aku liatin rak sisipan itu saat aku pisahkan ya untuk yang belum tahu. Nah, ini aku mau bersih-bersih dulu untuk di bagian rak tadi. Terus tadi juga aku udah keluarin dulu rak untuk panci-panci yang sering aku pakai gitu ya, supaya aku ngebersihinnya ini lebih mudah. Terus juga kotorannya itu nggak jatuh ke panci yang tadi ada di rak. Ini tadi aku lap pakai lap basah, kemudian baru aku semprot dengan Mr. Muscle. Terus ini aku lap lagi ya, biar kuman-kumannya pada mati. Karena di bagian ujung itu jarang banget aku lap-lap gitu ya.
Paling ngelap-ngelapnya itu yang terjangkau oleh tangan aja, jadi nggak sampai ditarik-tarik gitu raknya. Oke lanjut, nah ini untuk rak yang ada di deket rak peniris piring ini mau aku pindahin ke pojok sana, jadi aku mau ganti suasana gitu ya. Nah rak ini juga mereknya dari IKEA. Nanti link tempat pembeliannya juga bakal aku taruh di description box. Nah untuk bahannya ini jangan dikhawatirkan lagi ya, karena merek IKEA itu siapa sih yang nggak tahu ya, benar-benar kokoh, kemudian juga besinya itu anti karat ya, jadi walaupun ada berkarat karena basah itu bisa kita bersihkan dengan mudah. Nah, setelah aku taruh di pojokan sana ya dengan rak yang berbeda, tapi tetap ya posisinya untuk di bagian atas raknya itu aku taruh tadi persutilan sama untuk pisau-pisau. Karena kalau pisau-pisau itu kan suka berbahaya ya untuk anak-anak kalau ditaruh di tempat yang mudah dijangkau. Jadi makanya aku taruh di pojokan sana. Untuk di bagian rak bawahnya, ini saat ini yang terlintas di benak aku untuk naruh perbotolan yang berisi kecap, susu kental manis, kemudian saus sambal atau saus tomat. Nah, tapi ini yang aku refill dulu itu baru kecapnya, karena untuk persausan kemarin itu aku beli saus yang udah sama botolnya ya, jadi bukan yang refill ulang seperti kecap ini. Atau juga nanti botolnya aku isi dengan susu kental manis ya, karena susu kental manis itu di dapur sering aku gunain kalau misalnya aku pengen minum kopi susu atau juga untuk ngebakar roti tawar. Oke, untuk sementara bunganya aku taruh dulu di sebelahnya supaya pojokan ini terlihat agak cantik sedikit ya. Nah, ini rak sisipan tadi aku bersihkan dulu. Nah, itu bisa kelihatan ya ada sedikit karat karena memang ini jarang banget aku bersihin ya. Tapi bisa kalian lihat itu mudah banget aku ngebersihinnya. Jadi karatnya itu bisa hilang gitu ya. Jadi nggak sampai lengket dan nggak sampai bikin besinya ini itu menjadi keropos. Nah, aku nggak tahu persis ini bahannya besi atau baja gitu ya, yang pasti ini benar-benar kokoh. Rencananya dua rak ini mau aku pisahkan lagi ya, karena aku mau menempatkannya di tempat yang berbeda. Jadi ini disambung dengan menggunakan baut, memang bawaan pada saat kita membeli gitu, tapi bisa digunakan dengan cara terpisah dan bisa juga digunakan dengan menjadi menyatu seperti ini. Ini untuk memisahkannya tinggal aku buka aja baut yang ada di sisi kiri dan kanannya. Untuk rak yang besar ini mau aku taruh di kitchen cabinet atas, sementara untuk yang kecil ini mau aku pindahkan di dekat rak peniris piring. Nah, ini aku turunin dulu untuk toples tepung bumbu yang tadi sempat aku pindahin di sini untuk sementara. Jadi ini adalah tempat oven ya sebetulnya fungsinya, karena kemarin waktu buat kitchen set ini aku minta dibuatkan rak ini untuk menaruh oven. Cuma pas aku pikir-pikir lagi kalau di sini aku taruh oven, aku ngerasa kurang strategis gitu ya kalau misalnya aku mau nge-baking. Jadi ini aku alih fungsikan untuk menaruh toples perbumbuan aja. Lagi pula aku khawatir ya kalau misalnya oven ditaruh di sini itu nanti nggak kuat ya nahan beban ovennya. Nah, ini rak sisipan yang ukuran besar tadi aku taruh di sini. Terus di bagian bawahnya ini aku taruh toples tepung bumbu ya, seperti tepung tempe, tepung ayam, ada tepung bakwan, kemudian juga ada tepung pisang. Di sebelahnya itu aku taruh keranjang telur yang isinya tinggal 1 butir lagi ya, karena belum belanja. Nah, sementara untuk di bagian atas raknya ini aku taruh toples untuk perbumbuan dapur ya, yang aku ceritain tadi, yang nanti labelnya ini insya Allah bakal aku ganti ya, sesuai dengan kebutuhan yang sering aku gunain saja. Nah, jadi untuk yang penasaran dengan video menata ulang dapur bagian kedua, ikutin terus video aku ya. Oke, baiklah. Nah, ini aku mau refill ulang dulu untuk botol minyak sayur. Nah, untuk botol minyak sayur ini tetap aku taruh di tatakan minyak sayur seperti biasa dan aku taruh di pojokan supaya mudah saat masak ya, karena minyak sayur ini paling sering kita gunakan saat masak. Jadi dia harus benar-benar ada di samping tungku kompor.
Nah, tadinya aku mau taruh botol minyak sayurnya itu di sini, tapi ternyata sedikit mengganggu pemandangan gitu dan akhirnya aku tetap taruh di tempat biasa ya. Penataannya juga seperti yang lama. Nah, di sebelah untuk rak bertingkat ini tadi tetap aku taruh rak yang berwarna pink itu ya, tapi di atasnya itu aku taruh bunga, terus di bawahnya aku taruh keranjang untuk perbawangan. Oke lanjut, nah di sebelah rak peniris piring ini tadinya kan rak bertingkat ya aku taruh, nah tapi ini aku mau taruh rak sisipan yang ukuran kecil tadi supaya space di sini itu lebih besar gitu ya, lebih leluasa karena biasanya di sini itu aku tempat prepare untuk masak. Setelah aku taruh rak sisipan kecil di sini bisa kelihatan ya kalau bagian space tempat aku biasa persiapan masak menjadi lebih luas. Nah, tadi bisa kelihatan ya kalau aku itu habis nyopotin label yang ada di toples gula dan garam ini. Karena labelnya itu udah nggak enak dipandang, jadi mau aku ganti. Nah, untuk toplesnya ini tetap jadi toples gula dan garam atau enggak, nanti ikutin aja ya video aku selanjutnya. Untuk toples gula dan garam, ini aku taruh di bagian atas, di sebelahnya aku taruh bunga supaya lebih segar gitu ya. Dan untuk di bagian bawah, ini aku taruh toples-toples yang ukuran sedang, cuman belum aku refill karena aku masih merancang ya mau naruh apa aja di bawahnya. Yang pasti untuk toples yang berada di bawah tadi, itu bakal salah satunya aku isi dengan garam kasar. Oke lanjut, nah ini rak yang tadi ada di bagian pojokan ini aku taruh kembali di tempatnya. Cuman ini untuk sementara aku taruh magicom di bagian atas. Di bagian tengah dan bawah ini aku taruh panci-panci yang biasa digunakan. Alhamdulillah akhirnya selesai juga aku menata ulang dapur walaupun belum 100% selesai ya. Dan ini bisa terlihat bagian space biasa aku prepare menjadi lebih luas. Terus di sebelah kanan ini juga sama ya. Terkesan lebih luas ya untuk aku naruh persiapan memasak aku. Nah, jadi tungguin ya video aku untuk menata ulang dapur bagian yang kedua. Karena tentu penasaran kan toples-toples yang masih kosong itu nanti bakal aku ganti isinya apa. Karena itu awalnya isinya adalah ketumbar biji, merica biji, sama tepung maizena. Dan satunya lagi itu biasanya aku isi dengan kemiri. Tapi karena aku jarang menggunakan ketumbar yang biji sama merica biji, jadi aku gunakan yang bubuk aja ya, dan toplesnya itu nanti bakal aku ganti isinya dengan bumbu dapur lain yang sering aku pakai. Oke baiklah, nah ngomong-ngomong sebetulnya hari ini itu pagi tadi aku baru dapat kabar ya kalau cucu itu mau liburan di sini. Jadi pas siang harinya itu udah nyampe ke rumah. Jadi pada saat aku menata dapur tadi di sela-selanya itu ponakan sama cucu itu udah datang. Cuman tadi itu aku nggak sempat memvideokan pas baru-baru datang karena aku masih sibuk di dapur gitu ya. Pokoknya tinggal sedikit lagi mau aku selesaiin langsung gitu. Nah ini aku baru sempat ngevideoin pas saudaraku yang tertua ini mau pulang lagi ya ke tempatnya. Jadi cuman nganter cucu aja ke sini. Mumpung lagi liburan dan juga sebentar lagi kan hari raya Idul Adha. Nah, cucuku ini seusialah dengan anakku Kakak Gali ya. Jadi perbedaannya paling cuman setahun gitu. Jadi cucu ini kan manggil Kakak Gali itu paman ya, atau kalau dalam bahasa daerah kami itu mangci, mamang kecil. Makanya ini mereka liburan itu mau kumpul gitu ya. Biasalah kalau anak-anak kan kumpulnya ngapain pasti main ya. Nah lebaran kali ini aku belum persiapan apa-apa karena memang aku nggak lebaran di rumah. Nanti rencananya sebelum hari raya Idul Adha itu aku mau ke tempat ibuku ya bersama anak-anak dan juga ngajakin cucu tadi. Oke, di video akhir ini adalah suasana saat Ayu tertuaku itu mau pulang ke rumahnya lagi ya, ke daerahnya. Karena tadi kan cuma nganter cucu aja. Dan kiranya suasana kali ini mengakhiri perjumpaan kita di video kali ini. Terima kasih untuk Bunda dan semua yang sudah menonton videoku hingga akhir. Mudah-mudahan ada hal yang bisa diambil manfaatnya atau juga bisa menghibur. Nantikan video YouTubeku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Dadah. Dadah. Yo. Ya. Dadah.